Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3 pembelajaran 1 dari halaman 113 sampai dengan 119. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan berjudul Disiplin dan Kerja Keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang yang menceritakan tentang perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Kalian baca dengan seksama ya. Dan selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? Perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Tidak, karena teks tersebut merupakan teks biografi yang berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Kunci sukses dari B.J. Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Selanjutnya, kita akan membahas kosakata baku dan tidak baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Lalu kita diminta untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan kata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Nah, dari bacaan pensil si kecil yang amat penting, ditemukan kosakata tidak baku adalah sebagai berikut. Ada 17 kosakata tidak baku beserta arti kata dan kosakata baku yang seharusnya. Silahkan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Kemudian di halaman 117, kita diminta untuk membuat contoh kalimat menggunakan kosakata baku tersebut. Di sini Pak GS contohkan seperti ini. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kita diminta mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Penyebaran barang menggunakan transportasi modern akan lebih cepat dan lebih luas jangkauannya, serta lebih efisien. Contohnya, produk-produk bisa terdistribusikan hingga ke daerah-daerah terpencil. 2. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Jika tidak adanya beragam alat transportasi tersebut, akan membuat pengiriman menjadi memerlukan waktu yang lama dan distribusi barang tidak merata. Mari kita lengkapi diagram berikut. Beragam hasil produksi. Ada bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Lalu, kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi. Distribusi lebih merata, harga barang stabil, meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan, dan mendukung pemerataan kesehatan. Lalu, kehidupan masyarakat jika tidak ada alat transportasi, distribusi tidak merata, harga barang cenderung mahal, ekonomi tidak stabil, menghambat pembangunan, dan kesehatan tidak merata. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terakhir, kita diminta melengkapi diagram Venn mengenai rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara sejajar. Jika satu komponen mati, yang lain ikut mati. Rangkaian paralel disusun berderet atau bercabang. Jika ada komponen yang mati, yang lain masih berfungsi. Persamaannya, sumber listriknya sama, bisa DC dan bisa AC. Yang kedua, sama-sama memakai perantara atau kabel untuk mengalirkan arus listrik. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.